Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita semua selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan Islam, kenikmatan iman. InsyaAllah mudah-mudahan juga kita diberikan kenikmatan ihsan, InsyaAllah. Dan tak lupa selawat serta salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik-baik saja, tetap berada di rumah. Jika tidak ada hal yang mendesak untuk keluar rumah, kalian tetap berada di dalam rumah. Andaikan kalian keluar rumah, jangan lupa memakai protokol kesehatan, memakai masker, kemudian jangan lupa membawa hand sanitizer di kantongnya. Jadi ketika kalian habis memegang sesuatu, kalian menggunakan hand sanitizer seperti itu. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, karena beradanya kita di rumah, kalian belajar di rumah, Bapak mengajar di rumah, ini semua adalah demi keselamatan kita bersama. Sebagai bentuk ikhtiar kita agar Allah tetap memberi perlindungan kepada kita. Kena corona atau tidak kena corona, semua adalah takdir dari Allah, betul sekali. Akan tetapi tidak cukup dengan kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya pula tanpa ada usaha. Nah, dengan keberadaannya kalian belajar di rumah, guru mengajar di rumah, itu sebagai solusi, sebagai bentuk ikhtiar agar kita, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, agar kita tidak terkena wabah corona. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ayah ibu kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dengan luasnya rizki, panjang umur orang tua kalian, orang tua kita bisa menemani kita, bisa menemani kalian, bisa menemani kalian dalam belajar, bisa menemani kalian sampai dewasa, sampai besar. Mudah-mudahan ya orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, keluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan, bukunya bisa dibuka ya, halaman yang pertama. Biasa di kelas lain kalian yang Bapak minta bacakan. Nah, pada kesempatan ini biar Bapak saja yang baca. Bab pertama, surah Al-Kafirun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh bagaimana seharusnya seorang muslim menghormati umat lain yang berlainan agama. Ketika kaum kafir Quraisy ingin berkompromi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bergantian menyembah berhala dan Allah Subhanahu wa taala, beliau menolaknya.
Kemudian turunlah surah Al-Kafirun yang menjelaskan makna toleransi antar umat beragama. Baik, mari kita pelajari bab ini untuk memaknai bagaimana toleransi berdasarkan surah Al-Kafirun. Baik, sebelum kita beralih pada halaman berikutnya, jadi sebelum penyebab dalam Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Nah, surat Al-Kafirun disebabkan karena para penyembah berhala, yaitu Quraisy, kaum musyrikin, kaum kafirin yang menyembah berhala, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin membuat kesepakatan perjanjian kepada Rasulullah bahwasanya kita akan menyembah Allah Tuhan kalian, akan tetapi nanti kita bergantian ya. Jadi setelah kita menyembah Allah, menyembah Tuhan kalian, nanti kamu juga menyembah Tuhan kita, yaitu menyembah berhala. Nah, seperti itu. Kemudian Rasul juga diiming-imingi untuk berhenti dakwanya menyebarkan ajaran Islam. Nanti akan diberikan sejumlah harta kekayaan yang berapapun yang diinginkan. Tapi itu semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan jelas, dan turunlah ayat tersebut. Turunlah surat Al-Kafirun. Baik. Kemudian bisa dilihat halaman yang kedua. Membaca surat Al-Kafirun. Perhatikan. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Jadi jamak ya kafir, kalau orangnya satu Al-Kafir. Kalau orangnya dua Al-Kafirani. Kalau orangnya banyak Al-Kafirun. Jadi orang-orang kafir, jamak. Surat Al-Kafirun adalah surat yang urutan surat ini dalam Al-Quran adalah surat yang ke-109. Surat ini diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Jadi sebelum turun surat Al-Kafirun ini, surat yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun ini terdiri atas 6 ayat. Ada 6 ayat. Dan termasuk surah Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah pindah ke Madinah, turunlah surat Al-Kafirun. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakannya kepada siapa? Ya ayyuhal kafirun, kepada wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
wala antum, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana abidun ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bapak harap surat Al-Kafirun ini anak-anak kelas 5 sudah hafal semua ya. Alhamdulillah sepertinya sudah hafal semua. Jangan sampai surat Al-Kafirun belum hafal, karena surat Al-Kafirun ini berisikan tentang akidah kita, bahwasanya kita tidak boleh mencampur adukan agama. Seperti apa? Baik, kita lihat sama-sama halaman yang ke-6. Halaman yang ke-4 bisa dibuka. Bagian B. Isi kandungan surah Al-Kafirun. Perhatikan. Secara bahasa, kafir berasal dari kata kufur. Artinya menutupi kebenaran, melanggar kebenaran yang telah diketahui dan tidak berterima kasih. Jadi itu ya, kafir itu dari kufur. Jadi kalau menutupi artinya menutupi apa? Menutupi kebenaran. Seperti apa? Tidak mengakui Allah sebagai pencipta, Allah yang berhak disembah. Dia menutup hatinya, menutup dirinya dari mengakui menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati mereka tertutup. Melanggar kebenaran yang telah diketahui dan tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Allah sudah menciptakannya, sudah memberikan bermacam nikmat, kesehatan, tetapi mereka tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Itu dengan apa? Dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua yang diberikan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita saja yang sebagai umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semua yang telah dititipkan, diberi amanah, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi mereka yang jelas-jelas tidak menyembah Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak menjalankan perintah Allah dan menjauh larangannya. Apalagi mereka, pastinya mereka lebih besar, lebih berat lagi daripada kita. Mudah-mudahan kita tetap dalam konsisten kita, istiqomah kita dalam ajaran Allah, dalam agama Islam. Kata jamak dari kafir adalah kafirun, itu jamaknya, atau boleh juga kufar, artinya orang-orang kafir. Jadi mudah-mudahan anakku sekalian, anak-anak kelas 5, apa-apa yang telah disampaikan kepada guru-guru, baik guru agama atau guru-guru yang lainnya, jika itu baik, bermanfaat untuk kalian harus semampu kalian untuk mengamalkannya. Pastinya berdoa kepada Allah mudah-mudahan supaya kalian diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Jadi jangan apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kalian menutup diri, jangan sampai. Kalau kafirun ini jelas menutup diri dari menyembah selain Allah. Nah, kalian pun hati-hati juga kalau ketika diberikan sesuatu nasihat, jangan menutup diri kalian.
itu cuek aja. Apa yang udah diberi nasihat baik-baik, terlebih ilmu agama kalian jangan sampai sesuai dengan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Jadi didengar tapi udah lewat begitu saja, dicuekin. Nah itu bisa nanti dengan bermaksud itu juga maksudnya menutup diri. Tapi memang bukan hal yang dimaksudkan. Tapi kalian jangan sampai seperti itu. Para penghulu Quraisy, penyembah berhala disebut kafir karena tidak mau melihat kenyataan bahwa berhala tidak dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Mereka juga tidak mau mendengar dan mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim pun dapat disebut kafir jika ia sudah tahu bahwa Allah itu Tuhannya, tetapi ia tidak mau sholat, puasa, zakat, ataupun berbuat baik dan tolong menolong terhadap sesama manusia. Jadi para penyembah berhala tersebut juga tahu sebetulnya bahwasanya itu patung itu nggak bisa memberi manfaat. Kenapa? Patung itu mereka yang buat, mereka sembah. Karena ada kisah sahabat yang sudah masuk Islam. Sebelumnya dia tertawa, senyum-senyum tertawa. Kemudian sahabat yang lain bertanya, kenapa kamu kok senyum-senyum tertawa seperti itu? Kemudian sahabat tersebut bercerita dulu waktu saya sebelum beragama Islam, waktu saya menyembah berhala, itu saya nggak ada bekal untuk pergi. Kemudian saya melihat sembahan saya yang saya buat dari kurma, kemudian berbentuk seperti patung orang seperti itu. Kemudian untuk melakukan agar saya mempunyai bekal, kemudian palanya dipotek, masukin kantong untuk bekal dia di perjalanan. Sekarang setelah saya masuk, saya senyum-senyum betapa jahiliyahnya saya dulu. Sahabat tersebut senyum-senyum tertawa mengingat kejahilannya dulu. Kenapa saya bisa seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi mereka menyembah berhala itu karena mengikuti tradisi nenek moyang mereka, yaitu mengikuti menyembah berhala. Mereka menyembah berhala tanpa adanya pengetahuan. Padahal sembahan yang mereka buat itu tidak akan memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun itu bisa disebut juga sebagai orang kafir apabila amanah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu berupa sholat, puasa, zakat, tolong menolong, kita menghiraukannya. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan, kita mah nggak peduli. Sholat nggak penting, zakat nggak penting, tolong orang nggak penting. Padahal mereka itu semuanya mampu. Ketika mereka menyepelekan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepadanya, mereka bisa dikategorikan kafir apabila mereka menyepelekan syariat. Sholat itu nggak wajib, itu sudah keluar dari Islam. Makanya kita yang sudah beragama Islam, kita harus jaga, kita harus laksanakan dengan sepenuh hati. Jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai rutinitas. Karena kalau rutinitas sholat, nanti ada bosennya, ada malasnya. Tapi jadikan itu kebutuhan, sama seperti kita tiap hari makan, minum, tidur, kita nggak bosan. Makan, minum, tidur, nggak bosan. Itu kenapa? Karena makan, minum, tidur itu kita jadikan kebutuhan untuk diri kita. Artinya nanti kita kalau sudah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar azan Allah sudah manggil saya, kita mempersiapkan diri kita untuk segera ambil air wudhu, untuk segera berangkat ke masjid atau musola,
pastinya kalau kalian ke masjid ke musola lebih baik sudah wudhu dulu dari rumah ya, dari rumah sudah berwudhu terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi kalian sudah mempersiapkan diri, jadi jadikan macam-macam ibadah itu kita jadikan sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai rutinitas. Karena kalau rutinitas itu akan mengalami tadi kejenuhan, kemalasan yang akan menginggap pada diri kita, seperti itu. Jadi lagi-lagi kita berdoa kepada Allah, minta dikuatkan ibadahnya, minta diberi kemampuan sebagaimana pesan Rasulullah kepada sahabat Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah. Selesai sholat itu jangan lupa baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kepada Allah, ya Allah tolonglah saya untuk selalu mengingatmu dan beribadah kepadamu dengan baik. Jadi berdoa kepada Allah dengan harapan Allah akan memberikan kemampuan kita ibadah kita jadi suatu kebutuhan, bukan sebagai rutinitas. Berikutnya pada alinea berikutnya Surah Al-Kafirun menegaskan bahwa kita tidak boleh mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Makna toleransi dalam Islam adalah menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, bukan mencampur adukannya. Oleh karena itu, surah Al-Kafirun juga meyakinkan kita bahwa agama Islam hanya untuk orang Islam dan agama mereka hanya untuk mereka. Jadi surat Al-Kafirun mengajarkan toleransi. Yang dimaksud toleransi adalah kita masing-masing saja dalam beragama. Kita umat Islam beragama Islam, kita jalankan kepercayaan kita, keyakinan kita sendiri masing-masing. Beribadah kita ke masjid. Yang bukan Islam silakan menjalankan agamanya masing-masing ke tempat peribadatannya masing-masing, tanpa adanya saling mengganggu, saling mencela. Nah, saling menghormati hak-haknya dalam beribadah, itulah yang disebut toleransi. Jadi toleransi bukannya mencampur adukan. Misalnya ketika kalian diajak oleh teman kalian yang agamanya bukan sama dengan kita Islam, misalkan mereka sedang memperingati misalkan hari besar mereka atau sedang pergi ke tempat ibadah mereka, kita diajak, kita jawab dengan tegas, maaf tidak boleh, agama saya melarang. Karena hal ini sebagai bentuk pencampur adukan agama. Itu kita harus sudah bilang. Sebaliknya kita ketika kita beribadah, kita tidak usah juga mengajak teman kamu yang agama seperti kita, agama Islam, kita ajak ke masjid yuk. Ayo, nggak usah juga. Jadi kita masing-masing saja. Kita tidak saling mencela, tidak saling menyakiti. Itulah makna toleransi. Seperti misalkan pengucapan hari raya pun demikian. Kita tidak boleh mengucapkan hari besar mereka dengan selamat. Kalau kita misalkan mengucapkan selamat ya atas hari besar kalian, berarti kita mengakui seperti itu. Begitupun mereka juga kalau tidak mengucapkan kepada kita juga tidak ada masalah. Jadi kita tidak usah marah. Adapun niat tujuan mereka, misalkan kalau dia mengucapkan selamat kepada kita, misalkan selamat hari raya Idul Fitri misalkan, dengan maksud kalau dia berhari raya pun kita ucapkan yang sama, itu jangan, tidak boleh. Itu sama saja bagian dalam pencampur adukan agama. Kita jelas,
yaitu tidak ada agama yang benar di sisi Allah adalah selain agama Islam. Dan mereka pun kalau ingin mengklaim demikian tidak jadi masalah. Seperti itu. Yang penting kita jangan mencampurkan akidah kita. Baik, anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan, mungkin ini saja yang pada perjumpaan awal yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Pertanyaannya apa? Kasih nama pertanyaannya apa. Kemudian bagi yang belum subscribe channel Bapak, bisa di subscribe, kemudian diaktifkan tombol loncengnya. Jadi kalau Bapak membuat video tutorial, video pembelajaran yang baru, kalian bisa segera tahu gitu, bisa segera dapat notifikasinya. Ini saja yang mungkin pada perjumpaan awal yang dapat sampaikan. Sama-sama kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap berada di rumah, tetap belajarnya tetap semangat, tidak keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang penting, tidak mendesak. Ya, beradanya kalian di dalam rumah itu sebagai bentuk usaha kita agar kita tidak terkena wabah corona. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.